Pagi Betanyos, kali ini kami ada di daerah Pasuruan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dan kebetulan ini sudah berada di salah satu kopi shop yang cukup besar ya di sini, dan sudah bisa dilihat di belakang saya ada barang-barang semacam ya kopi-kopian, dan baunya juga sudah mulai aroma-aroma kopi ya sahabat. Nah, ini namanya kopi shopnya itu Gravitasi Teras Muria. Wah, penasaran kan kira-kira kenapa namanya seperti itu dan kira-kira menu apa yang spesial di sini? Kita nanti langsung masuk, ketemu langsung dengan pengelolanya dan mencoba menunya. Let's go. Oke sahabat, jadi di sini menggunakan rasa sudah ada sanitizer juga, dan ini yang cukup menarik, ini apa ya, kayak akuarium ikan, tapi ternyata isinya semacam pil-pil. Nah, ini ada acara apa hari ini? Keren sekali. Ini ada juga. Caranya cuma tulis deskripsinya, terus tulis nama Instagram, nama HP, syaratnya cuma itu ya, jadi bilnya itu sesuai nama, terus dikasih nomor HP ya, alamat IG sama follow igunya dan aslinya, itu aja ya, tidak ada minimal order, tidak ada yang macam-macam. Oke, jadi sahabat semua yang pengen nongkrong asik di sini dari ruangannya ini belum sempat jalan-jalan ya masuk, tapi dari sini sudah kelihatan kalau besar sekali, untuk sosial atau physical distancing masih bisa, dan tentunya protokol kesehatannya juga masih sangat dijaga di sini. Dan asiknya lagi ada undian sepeda ya, 3 bulan sekali. Saya kesini ya. Oke sahabat beta, jadi di sini kita sudah ada di dapurnya, dan sekarang kita mau lihat proses pembuatan salah satu menu signaturnya di sini, yaitu pisang goreng Muria. Waduh, ini pisang goreng semacam apa nih? Apa seperti Gunung Muria? Apa gimana? Kita langsung aja ke dalam karena ini sudah mulai pemprosesan ya. Kita lihat bentuknya dan juga cara gorengnya kayak apa. Let's go. Oke sahabat, jadi sebelum kita memegang atau melihat langsung pisangnya itu, kira-kira ini kenapa namanya pisang Muria dan menjadi andalan juga. Nih, kita pakai sarung tangan plastik biar tetap steril. Nah, ini dia sahabat pisangnya. Jadi ini pisang apa, Mas? Pisang apa ya? Pisang Tanduk atau oh, pisang tanduk yang Muria. Jadi yang pisang yang sebesar ini, kalau sahabat semua orang itu terutama ya harus tahu, karena ini pisang dari Muria, pisang tanduknya. Nah, ini nanti disajikan seperti apa? Karena ini udah diproses dan udah beku sebenarnya karena disimpan di freezer ya. Kita langsung aja ke pemprosesan penggorengannya. Oke sahabat, jadi kita sudah siap buat menggoreng. Ini tadi yang dari freezer. Langsung di penggorengannya sini.
langsung masukkan aja ya Mas ya. Iya. Dan ini Minyaknya nggak boleh terlalu panas. minyaknya nggak boleh terlalu panas ya. Tapi udah mulai anget-anget sih. Ya minyaknya nggak usah terlalu panas, nggak apa-apa. Karena kan dari freezer. Kalau minyak kepanasan di luarnya udah hitam, udah kecoklatan, tapi dalamnya masih mentah. Kalau ini berapa lama Mas? Paling kalau sambil nunggu lihat minyaknya panas, 15 menit, 10 menit. 15 sampai 10 menit ya. Nggak dikasih apa-apa lagi cukup. Enggak, nanti pas platingnya dia ada topping-toppingan. Biasa apa? Oh, Oh. anget. Ini langsung ya? Nah, jadi dia nggak harus panas minyaknya. Kayaknya nanti matangnya nggak sampai dalam. Nggak langsung cemplungin aja. Oh. Nah, jadi dikit gitu. Jadi gini sahabat, langsung masukin. Oke sahabat, jadi ini di tempat yang untuk roasting kopi manual. Ya. Mas Dani ini di sini sebagai Saya pengelola. pengelola ya. Ini udah berapa lama Mas berarti yang gravitasi? Kami mulai 9 September 2019. Ceritanya gimana kok namanya gravitasi Teras Muria? Ya, jadi
gravitasi itu memang filosofi. Ada beberapa filosofi yang kami ambil. Satu memang ini punya Pak Samani Mutakoris ya, sekda kita di Kudus. Dan beliau ini doktor arsitek. Oke. Jadi gravitasi itu kan secara teknis itu selalu jadi pertimbangan untuk membuat konstruksi. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, filosofinya gravitasi ini kan daya tarik bumi ya. Jadi kami menganggap bahwa berkah-berkah ini turun ke bumi, seperti gaya gravitasi. Kalau yang teras murianya itu Nah, teras muria, karena begini, konsep utama kita Iya. di gravitasi ini, kami pengen mengangkat ingredients muria. Jadi potensi-potensi kuliner muria, kemudian juga banyak bahan-bahan yang bisa kita kolaborasikan dan kita olah untuk menjadi sajian. Oleh karena itu kami namakan ini gravitasi teras muria. itu apa aja kalau boleh tahu? Jadi di sini yang utama ya, paling utama kopi muria tentunya. Oke. Jadi kopi muria kami sangat serius sekali mengelolanya. Kita memang mendampingi petani, kemudian mengelola kopi muria ini dari kebun. Jadi sampai mengolahnya. Jadi kami memilih biji, kemudian mencari biji yang kualitasnya bagus, kemudian merosting sendiri, kemudian sampai menyajikan. Selain kopi berarti apa? Selain kopi ada beberapa menu-menu khas yang kita bangun di gravitasi. Jadi misalnya seperti pisang goreng khas muria ya, kami pakai pisang biar. Kemudian kami mengkolaborasikan juga beberapa menu internasional ya, tapi kita kolaborasikan menjadi khas. Misalnya spaghetti kebo. Oke. Kemudian juga kami punya tahu goreng lor. Jadi tahu goreng itu tahu goreng asli Kudus ya, yang tradisional, kemudian kita olah. Kemudian juga ada mie Jawa yang bisa dinikmati di gravitasi. Ada macam-macam lah. Oke. Nah, kalau dulunya itu Mas Doni ini sendiri memang bergerak di bidang perkopian atau kafe gitu nggak sih, apa gimana? Ya, saya base-nya koki sebenarnya. Oh, Tapi saya juga barista. gitu. Jadi memang kopi dan makanan itu menjadi core saya. Memang saya hobi juga. Kemudian ditambah saya punya kopi tong. Jadi dalam perjalanannya 8 tahun kopi tong itu saya juga akhirnya menemukan beberapa cara untuk memanage sebuah ruang-ruang kuliner. Karena itu pas waktu di sini dia kan besar dan punya konsep yang spesifik. Saya tertarik kemudian untuk mengembangkannya. Berarti itu memang dulunya barista gitu ya? Ya, saya koki dan barista. Koki dan barista. Itu udah berapa lama? Saya koki itu umur saya 50 tahun ya sekarang. Saya mulai start itu sekitar 24. Dan di dapur mungkin kalau saya hitung-hitung ya benar-benar di dapur ya, stay di dapur mungkin sekitar 18-20 tahun. Sampai sekarang akhirnya mengelola dan punya kopi shop sendiri ya? Punya usaha kopi tong di Kudus dan di Jakarta. Oh, ada cabangnya di Jakarta? Ada di Kayu Putih Jakarta. Dan kemudian gravitasi muria ini sementara juga kami kembangkan. Jadi kami punya 2 tempat di Pasuruan Lor dan di Kudus City Walk dekat terminal. Kalau ini sendiri di gravitasi, menu andalannya berarti apa? Yang paling banyak disukai olahnya? Terutama sajian kopi-kopi ya. Oke. Jadi kami menjajikan kopi dengan cara yang manual sampai yang menggunakan mesin modern. Nah itu memang beberapa segmen pasar yang datang ke sini untuk penikmat kopi memang beda-beda. Kurang lebih merata lah. Nah, ini yang terhadap pandemi ya Mas ya? Ya, Ini kira-kira dari dari gravitasi kopi sendiri, ya. itu seperti apa Mas? Edukasinya atau pencegahan penularan?
Ya, di masa pandemi ini, sejak dimulainya pandemi, ada satu hal yang penting yang kami lakukan waktu itu, belajar, mempelajari kondisi. Agar supaya juga penanganannya tidak wagu. Jadi sejak awal pandemi, kami sudah melakukan prosedur-prosedur yang sangat ketat. Kami sudah melakukan protokol. Jadi seperti bermasker, kemudian juga semua tim produksi kami, itu memang kami wajibkan untuk pakai masker, pakai cup, kemudian pakai sarung tangan, menjaga kebersihan, kita cek suhu tubuhnya dan sebagainya, agar supaya kita mampu meyakinkan pelanggan bahwa datang ke gravitasi itu nyaman. Sebagai orang yang memang basicnya di kopi ya, itu perkembangannya seperti apa Mas kalau di Kudus sendiri? Kopi di Kudus ini kebetulan Kopi Tong itu yang pertama. Sekarang itu 8 tahun yang lalu kurang lebih. Sekarang ada sekitar 70-an kopi shop yang besar, kecil, yang manual, yang tradisional sebagainya, itu ada sekitar 70-an. Dalam arti sebenarnya masyarakat Kudus sangat merespon perkembangan kopi hari ini. Tapi yang selalu saya sampaikan ke beberapa kawan bahwa selain memang masyarakat Kudus itu ready untuk ngopi dan menikmati kopi memang, kemudian kita juga punya kopi lokal yang namanya kopi mulia. Artinya sebenarnya kalau menggabungkan, ya, mengkolaborasikan kopi lokal dan pasar kopi di Kudus sendiri yang besar itu, ini akan luar biasa sekali kalau kita motivasi ya. Dan menurut saya memang di bisnis kopi hari ini di Kudus itu memang luar biasa. Oke sahabat Beta, setelah tadi kita melihat-lihat ruangannya, bahkan kita bisa masuk ke dapur ya buat menyaksikan salah satu menu andalan di sini, dan tentunya sudah ngobrol langsung dengan pengelolanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, tentunya bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi sahabat semua yang suka kopi dan ingin mencoba ciri khas Kota Kudus, utamanya Muria ya, karena menu-menunya di sini memang kebanyakan andalannya ada dari sana, diadopsi ke sini gitu ya, atau dicampur dengan menu-menu modern. Terus ikuti kami di Beta TV dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif. Sampai jumpa.